Ulang. Bab 11. Latihan menembak. Hanya 5 menit mengudara di langit-langit, helikopter telah mendarat di Bandara Macau, 20 meter dari pesawat jetku. Aku lompat turun, disusul White dan si kembar. Helikopter kembali mengangkasa saat aku naik ke atas pesawat. Edwin sudah siap di kursi kokpit. Dia tidak mematikan mesin sesuai perintahku. "Kita ke Hong Kong," aku berseru kepada Edwin, menghempaskan punggung di kursi penumpang, memasang sabuk pengaman. Si kembar dan White juga mengambil kursi masing-masing. "Siap, Cap!" Edwin mengangguk. Moncong pesawat bergerak menuju runway. "Tadi seru sekali." Yuki tertawa, duduk di sebelahku. Kiko yang duduk di belakangnya ikut tertawa, mengangguk bersepakat, meluruskan kaki, melemaskan tangan. "Kalian sengaja melakukannya, bukan?" White melotot di sebelah Kiko. "Apanya yang sengaja?" Kiko menatap balik, terlihat santai di kursi. "Pasang sabuk pengamanmu, Kiko!" Aku lebih dulu berseru. "Hei Bujang, kau bukan kakek kami. Kenapa pula kau harus mengatur? Atau kau sekarang sudah berubah menjadi pramugari pesawat?" Kiko tidak peduli. "Tapi ini pesawatku, pasang sabuk pengamannya." Aku berkata serius. Kiko dengan wajah masam menurut. Dia memasang sabuknya. "Kalian sengaja menyuruh helikopter itu ada di gedung seberang, bukan? Itu bukan karena salah pesan, bukan?" White kembali meneruskan pertanyaannya. Wajahnya terlihat kesal mengingat kejadian tadi. White, orang terakhir yang meluncur di tali sepanjang 100 meter dengan belasan M16 menembaki. "Tentu saja itu disengaja, Tuan Marinir," Yuki yang menjawab. "Kami sudah berusaha sepanjang hari agar helikopter itu menunggu rapi di atas Grand Lisabon. Tapi anak buah keluarga Lin akan curiga. Mereka akan menjaga atap gedung lebih ketat. Satu-satunya pilihan adalah gedung di seberangnya. Kami menyiapkan tali dan pelontar panah di gondola untuk menyeberang. Sepertinya kau terlalu sering memasak cumi dan udang sehingga abai hal kecil itu." White terdiam, menelan ludah. Penjelasan Yuki masuk akal. Tapi kalian juga sengaja terlambat memadamkan listrik gedung. Bujang hampir saja dihabisi di lantai 40 jika aku tidak datang tepat waktu." "Astaga, ada setidaknya 20 security kasino yang berada di ruangan panel sentral. Kami berdua tidak bisa menyamar menjadi cleaning service seperti kau, menyelinap lantas mematikan lampu. Kami terlalu cantik untuk jadi petugas bersih-bersih. Kami harus menembaki mereka. Dan jangan lupa, kami juga meledakkan genset cadangan. Tentu saja butuh waktu lebih lama." "Tapi kalian..." "Sudah White, kita selamat. Misi berhasil. Tidak perlu bertengkar." Aku menengahi, meniru teladan Kiko. Duduk lebih santai, menatap keluar jendela. Menatap kota Macau dari ketinggian 10.000 kaki. Pesawat jet telah mengangkasa, melakukan manuver kecil sebelum menuju Hong Kong. White menepuk dahinya, masih tetap kesal. Tapi dia menghentikan protes kepada si kembar. White dan si kembar tidak pernah cocok, tapi berkali-kali ikut bersamaku melaksanakan misi. Semuanya berhasil dengan baik. Aku lebih suka menyebutnya tim yang saling melengkapi. Lampu sabuk pengaman padam. Kiko berdiri, melangkah ke kabin belakang. Dia mengambil minuman dingin dari lemari es. Si kembar sering menumpang pesawatku. Mereka tahu setiap jengkal pesawat jet. "Kau mau, Tuan Marinir?" Kiko menawari, tawaran berdamai. "Ya." White mengangkat bahunya, menerima kaleng soft drink. Aku juga ikut berdiri, meraih koperku, mengeluarkan 10 batang emas. Sesuai janji di atas kapal feri, menyerahkannya kepada si kembar. Yuki menerimanya, memasukkannya ke dalam tas punggung yang mereka pakai saat beraksi tadi. Aku mengambil 5 batang emas berikutnya, menyerahkannya kepada White. Mantan marinir itu menggeleng. "Aku tidak melakukannya demi emas, Bujang.
Kalau kau tidak mau, berikan ke kami saja. Kiko tertawa centil di kursi sebelah. Aku ikut tertawa, menggeleng tegas, memasukkannya kembali ke dalam koper. Menurut hitunganku, sudah 6 kali White menyelesaikan misi bersamaku. Tidak satupun dia bersedia menerima bayaran. Dia selalu menganggap itu bagian dari hutang budi, karena aku pernah membebaskannya dari Baghdad. Aku akan mencatat semua batang emas milik White besok lusa. Itu tetap haknya. Pesawat jet terus menuju bandara Hong Kong. Apa yang akan kau lakukan dengan pemindai itu, Bujang? White bertanya. Aku akan membawanya ke tempat aman. Banyak pihak yang menginginkan benda ini. Setidaknya, sementara waktu aku harus memastikan benda ini dipegang orang yang bisa dipercaya. Kau benar. Amat berbahaya membawanya pulang langsung. Keluarga Lin tidak akan terima kejadian malam ini. Kau telah membuka kotak Pandora. Peperangan antar keluarga akan meletus. Hanya soal waktu anak buah mereka tiba di kotamu. Aku mengangguk. Tapi aku tidak terlalu mencemaskan itu. Keluarga Lin juga punya masalah di Makau. Mereka tidak bisa mengerahkan seluruh sumber daya untuk perang antar negara. Itu beresiko. Posisi mereka di Makau bisa goyah. Dan sekali ada pesaing yang melihat celah, masalah keluarga Lin lebih serius dibanding masalah kami. Mungkin mereka akan mengirim orang-orang tertentu, atau mungkin menyuruh orang-orang bayaran. Aku tidak tahu. Kau punya rencana atas situasi itu, Bujang? Aku mengangguk lagi. Aku punya rencana. Pesawat jet mulai turun. Lampu sabuk pengaman kembali menyala. Penerbangan Makau Hong Kong hanya butuh 15 menit. 5 menit kemudian, pesawat sudah mendarat mulus. Salam untuk Guru Bushi. Aku mengantar Yuki dan Kiko hingga anak tangga. Si kembar mengangguk. Mereka berjalan santai meninggalkan pesawat. Hati-hati, Bujang. White menjabat tanganku. Aku balas menjabat tangannya. 5 menit lagi, pesawat jet kembali mengangkasa. Menuju Manila, Edwin. Aku berseru. Siap, Cap. Edwin menjawab mantap, menggerakkan tuas. Tujuh 17 tahun lalu, kapal kontainer yang membawa ratusan tukang pukul ke ibu kota tiba setelah perjalanan 36 jam. Perjalanan 2 hari 1 malam yang menyenangkan. Tukang pukul menghabiskan waktu dengan bercakap-cakap, bermain kartu, atau bermain bola, pingpong, voli di geladak kapal. Apapun yang bisa dilakukan. Petang hari kedua, pelabuhan ibu kota terlihat di garis cakrawala. Aku berdiri di geladak, menatap pucuk-pucuk gedung. Kapal merapat di dermaga 2 jam kemudian. Mobil jeep diturunkan satu persatu. Aku menaiki salah satunya, bersama Kopong dan Bashir, menuju markas baru keluarga Tong. Semua telah disiapkan oleh tim pendahulu. Proses bongkar muat barang berjalan cepat. Hanya butuh waktu 12 jam. Kami sudah sempurna menempati markas baru. Kopong benar. Ada banyak bangunan di sini. Ada sekitar 30. Separuh di antaranya berlantai 3 dan 4. Pengganti mes. Itu belum terhitung rumah-rumah yang berdiri di sebelah jalan sebagai kamuflase. Rumah itu juga ditinggali tukang pukul. Aku memperoleh kamar di bangunan 2 lantai, persis di sebelah bangunan utama. Kamar Bashir di sebelah kamarku. Dia segera menempelkan poster Muammar Gaddafi dan pepatah terkenal suku Bedoin favoritnya di dinding. Dia bawa dari kota provinsi. Kopong memperoleh kamar paling luas di seberang kamar kami. Bangunan utama berupa rumah 3 lantai dengan arsitektur klasik. Besarnya 2 kali lipat dari bangunan utama di kota provinsi. Ruangan depannya memiliki lampu gantung mewah dengan lantai marmer serta tiang-tiang pualam. Juga anak tangga menuju lantai 2 terlihat mewah. Keramik dan porselin mahal berjejer rapi. Tauke tinggal di bangunan utama bersama dokter, Mansur, dan beberapa pelayan dekat.
Bangunan utama juga merangkap tempat kerja Tauke serta kantor pusat urusan bisnis dan keuangan. Sebelum besok lusa pindah ke gedung 30 lantai di Jalan Protokol. Seperti bola salju, roda bisnis keluarga Tong langsung menggelinding cepat sejak kami pindah ke ibu kota. Tauke secara agresif berinvestasi di banyak tempat. Dia punya sumber dana dari bisnis ekspor-impor dengan armada belasan kapal kontainer. Dengan dukungan dana besar, ada banyak hal yang lebih mudah diurus. Kopong bisa leluasa memperbesar teritorial keluarga Tong. Hanya butuh waktu 1 tahun, pelabuhan ibu kota akhirnya jatuh ke tangan keluarga Tong. Pertempuran kolosal, pelabuhan terbakar, ratusan tukang pukul tewas. Tapi berita di televisi dan koran hanya menyebutkan kebakaran biasa. Insiden akibat petugas pelabuhan lalai. Tidak ada mayat yang terlihat karena Kopong sudah membersihkannya. Aku ikut penyerbuan penting itu. Bahu-membahu bersama Bashir menghabisi musuh. Semua orang terlihat sibuk. Ada banyak tugas dari Tauke yang harus diselesaikan. Aku juga sibuk. Selain menjadi tukang pukul, aku juga telah tenggelam dengan aktivitas kuliah. Franz, si Amerika, tidak lagi mengajariku. Dia membantu Tauke untuk hal lain. Tinggal di Hong Kong, menjadi penghubung bisnis luar negeri. Sepanjang siang, aku berada di universitas, belajar seperti ratusan mahasiswa normal lainnya. Malam hari, aku ikut bersama Kopong, Bashir. Hidupku persis seperti siang dan malam. Tidak ada teman kuliahku yang menyangka kalau aku adalah jagal di keluarga Tong. Aku tidak pernah menunjukkannya, kecuali sekali saat ospek mahasiswa baru. 4 senior ospek menyudutkanku, membawaku ke ruang dosa, ruangan kelas yang ditutup kain hitam, lantas mengintimidasi serta memukul. Aku sudah berusaha sabar hingga mereka mulai menghinaku anak kampung, tidak pantas kuliah di ibu kota. Aku mematahkan tangan salah satu dari mereka, membuat rontok 4 gigi satu senior lainnya. Sisanya 2 orang ditemukan sedang merangkak kesakitan, harus dibawa ke rumah sakit segera. Pelajaran tinju yang diberikan Kopong tidak sia-sia. Sejak saat itu, tidak ada satupun senior ospek yang berani menyentuhku. Aku menyukai dunia kuliah. Ini berbeda dengan belajar di rumah bersama Franz. Di sini, aku menemui banyak orang, dosen-dosen terbaik, bertukar pikiran, menambah wawasan, menemukan konsep menarik. Franz benar, itu seperti menjadi bakat alamiahku. Salah satu pelajaran yang paling menarik bagiku adalah tentang shadow economy. Aku membaca banyak buku tentang itu, berjam-jam menghabiskan waktu di perpustakaan, melakukan riset mendalam. Aku akhirnya mengerti cara berpikir Tauke besar. Dia mungkin tidak pernah membaca buku yang kubaca, tidak pernah menghadiri sekolah walau sehari. Tapi Tauke memiliki visi yang amat cemerlang. Sudah saatnya dunia hitam keluarga Tong dibawa menuju era baru. Kuliah di universitas telah memberikanku cara berpikir yang sama dengan Tauke, dan aku bisa ikut memberikan solusi yang cocok. Itulah puzzle yang disebut Tauke dulu. Aku melengkapinya. Aku ingat sekali saat pertemuan bulanan di ruangan kerja Tauke besar. Mansur membicarakan tentang uang yang lebih banyak sebagai modal bisnis properti di ibu kota. Keluarga Tong rakus sekali membeli tanah, membangun perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, komplek rumah mewah. Jika kita bisa meminjam uang dari perbankan tanpa menggunakan uang sendiri, kita bisa bergerak lebih leluasa, Tauke. Tidak semua investasi harus menggunakan modal sendiri. Banyak situasi lebih efektif dengan dana pinjaman. Mansur menjelaskan, dia sedang menguraikan rencana bisnis keluarga Tong 5 tahun ke depan. Tidak ada bank yang akan meminjamkan uang pada kita, Mansur. Mereka tidak gila. Mereka tidak akan memberikan kredit pada mafia, triad, atau sejenisnya. Tauke mengusap wajah. Ada beberapa orang yang ikut rapat, termasuk aku, mendengarkan. Atau kita rampok saja banknya, itu lebih mudah. Kopong menyela diskusi. Bashir yang duduk di sebelah langsung mengangguk setuju. Tauke besar tertawa. Tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan, Kopong. Kita bukan lagi sekelas pencuri jalanan, lagi pula merampok bank
Berapa puluh miliar yang kita dapat? Mansur membutuhkan puluhan triliun. Tidak ada solusinya. Aku akhirnya mengacungkan tangan. Semua orang menoleh padaku. Kau ada usul, Bujang? Aku mengangguk. Jika pihak bank tidak mau meminjamkan uang dan kita juga tidak bisa merampoknya, maka ada cara lain. Kita dirikan saja bank sendiri. Gunakan uang kita sebagai modal. Biarkan masyarakat luas menabung di sana. Uang itu datang dengan sendirinya. Semua dilakukan secara legal. Kita juga bisa sekaligus mencuci uang dari bisnis ilegal. Ada banyak keluarga lain yang tertarik menyimpan dananya di bank kita. Ruang kerja Tauke besar lengang sejenak. Itu jenius sekali, Bujang. Tauke menepuk dahinya, seolah tidak percaya mendengar ide tersebut. Kau benar, kita dirikan saja banknya. Uang akan datang, persis seperti laron mengerebuti lampu. Tidak percuma kau kuliah di universitas terbaik ibu kota. Aku tersenyum tipis. Usiaku saat itu 20 tahun, separuh jalan menyelesaikan kuliahku. Tapi pengetahuanku tentang banyak hal, terutama tentang shadow economy, melompat sangat jauh dibanding siapapun. Aku tahu tentang pencucian uang. Aku paham bagaimana mengalirkan uang dari bisnis ilegal menjadi legal. Sebagai orang yang ada di dunia hitam, refleksi atas pengetahuan itu sangat signifikan. Berbeda ketika orang yang tidak tahu menahu membaca tentang shadow economy. Di kepala mereka hanya dipenuhi imajinasi. Tauke besar menangkap ide soal bank itu dengan cepat. Kau urus surat menyurat bagaimana mendirikan bank, Mansur. Jika kau tidak tahu, cari profesional terbaik di seluruh dunia. Hubungi Franz di Amerika. Juga tempatnya, cari gedung di lokasi paling strategis. Beli. Jika mereka tidak mau menjualnya, minta Kopong dan Bashir mengurusnya. 1 bulan dari sekarang, aku ingin bank pertama keluarga Tong telah berdiri di jalan protokol. Gunakan nama orang lain sebagai pemilik bank itu. Kita akan meresmikannya secara besar-besaran, mengundang pejabat penting, pastikan menjadi headline koran nasional agar masyarakat luas percaya dan mau menabung di bank kita. Aku ingin setahun kemudian, bank itu sudah menjadi bank besar di negeri ini. Kau catat, Mansur. Mansur mengangguk. Dia tidak perlu mencatat apapun. Dia sangat pengingat. Selain kuliah di siang hari, menjadi tukang pukul di malam hari, aku juga meneruskan latihan rutinku. Tidak setiap malam, hanya 2 kali seminggu. Di antara tugas malamku bersama tukang pukul lain. Tapi itu tetap penting. Kopong memastikanku tetap menjalankan rencana-rencana pelatihan. Keluarga Tong memiliki lahan luas di pinggiran ibu kota yang disulap menjadi tempat latihan. Tidak menghadap pantai, berada di antara perumahan, tapi dengan fasilitas yang lebih baik. Ada trek lari di dalamnya, jadi aku tidak perlu menyalakan api unggun. Juga tersedia fasilitas gym dan fitness, arena tinju, juga ruangan berlatih senjata tajam dan yang lainnya. Tempat itu ramai oleh tukang pukul hingga petang, kosong melompong setelah malam tiba. Kopong akhirnya memperoleh guru baru untukku, namanya Salonga. Usianya sepantaran dengan Tauke. Dia jelas bukan guru biasa. Kopong mencarikan guru terbaik untukku. Salonga lahir miskin di kawasan Tondo, kota Manila, sebuah kawasan super padat di ibu kota Filipina. Gang rumah kumuh, jalan sempit, rumah menempel rapat satu sama lain. Bau pengap dari got-got dengan ratusan tindak kriminal terjadi setiap hari di atasnya. Salonga besar di jalanan yang keras. Seperti Kopong, sejak kecil dia sudah belajar memukul, mencuri, merampok termasuk membunuh. Bedanya, tubuh Salonga gempal dan pendek, tidak cocok untuk postur seorang penjahat kawakan. Bahkan, dia lebih mirip penjaga toko kelontong saat memakai kaos tanpa kerah dan celana pendek. Tapi ada sesuatu yang sangat spesial dari Salonga. Itulah yang membuat Kopong dengan persetujuan Tauke besar menjadikannya guru berlatihku. Berikan dia pistol, maka di tangannya pistol itu bisa punya mata dan telinga. Salonga adalah penembak ulung terbaik di benua Asia. Aku tahu kisahnya. Usia 20 tahun lalu, Salonga sudah tercatat sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di Manila. Dia melanglang buana ke banyak kota,
menerima pesanan dari siapapun. Catatan rekornya 100%. Tidak ada nama yang selamat dari daftar sasarannya. Di salah satu perjalanan, membawanya bertemu dengan Tauke besar, ayah dari Tauke sekarang. Mereka menjadi teman baik, termasuk bersahabat dengan Tauke sekarang yang belajar menembak darinya. Lantas bagaimana Salonga bisa menjadi guruku? Inilah menariknya. 6 bulan lalu, dia menerima klien yang sangat penting. Order membunuh calon presiden Filipina. Salonga terbiasa terlibat dalam intrik politik di negeri manapun. Tapi kali ini, dia benar-benar terjebak dalam permainan tingkat tinggi elit kekuasaan. Ada 2 calon presiden yang maju. Dia harus menembak mati salah satu di antaranya. Salonga sudah menyusun rencana, membawa pistol kesayangannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Persis di hari H, saat kampanye calon presiden itu, Salonga datang menyamar sebagai pendukung. Ketika calon presiden itu naik ke atas panggung, mulai berpidato, Salonga menarik cepat pistol di pinggang, terselip di antara ribuan. Tanpa tahu dari mana arah si penembak, di tengah keramaian kampanye, Salonga melepas tembakan persis ke dada calon presiden. Salonga tidak suka menembak kepala, dia selalu menyasar jantung. Calon presiden itu tumbang, kampanye menjadi kacau balau. Sesuai rencana, Salonga seharusnya dengan mudah bisa melarikan diri dalam kerusuhan yang segera terjadi. Itu sudah biasa dia lakukan, tanpa pernah tertangkap. Sialnya, Salonga tidak menyadari dia hanya dijadikan pion permainan. Pihak yang memintanya membunuh calon presiden justru datang dari calon presiden sasarannya itu sendiri. Calon presiden itu telah menggunakan rompi anti peluru, jadi tidak mati. Insiden penembakan itu membuat rakyat bersimpati padanya, menuduh pelakunya adalah pesaing pemilihan. Intrik politik yang mematikan. Nasib Salonga sial, dia dengan mudah dibekuk di acara kampanye itu. Karena semua sudah direncanakan si pemesan. Hari itu, catatan rekor Salonga tumbang. Dia diborgol, dibawa ke penjara dengan pengamanan maksimum. 6 minggu kemudian, calon presiden yang ditembaknya memenangkan pemilihan. Hakim tidak mempercayai kesaksiannya. Salonga dijatuhkan hukuman mati, digantung. Beruntung baginya, dia punya kawan lama yang kekuasaannya mulai membesar di negara tetangga. Tauke mengetahui kasus itu, maka sebulan lalu, persis sehari sebelum eksekusi, Tauke mengirim Kopong ke Manila. Kopong menyuap sipir dan pejabat penjara dengan setumpuk uang. Rencana disusun, Salonga berhasil melarikan diri dalam pelarian yang epik. Koran-koran setempat menjadikannya berita utama. Dinding penjara yang hancur, jejak Salonga yang berlari di lorong-lorong bawah tanah. Tapi itu semua hanya skenario agar tidak ada yang bisa disalahkan. 2 hari kemudian, Salonga tiba di ibu kota bersama Kopong. Bersamaan dengan pengumuman hadiah jutaan dolar dari pemerintah berkuasa bagi siapa saja yang bisa menangkap kembali Salonga. Tauke menawarinya tinggal di markas besar keluarga Tong untuk sementara waktu, setidaknya hingga rezim penguasa di negara asalnya berganti dan dia bisa memperoleh keadilan saat kembali. Kopong menambahkan ide itu, meminta agar Salonga juga melatihku menembak selama tinggal bersama kami. Tauke menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya aku punya guru baru, menggantikan guru Bushi. Malam pertama bertemu dengannya, tidak akan aku lupakan. Jangan lihat penampilannya, karena kalian akan tertipu, menyangkanya hanya seorang laki-laki separuh baya pengangguran, yang lebih suka duduk melamun, tidak peduli sekitar. Salonga menemuiku di tempat berlatih keluarga Tong. Dia menatapku tidak peduli, menggaruk rambut yang berantakan, melempar sepucuk pistol. Di seberang kami, terpisah 4 langkah dariku, tidak jauh, sebuah tiang kayu telah berdiri dengan papan melintang di atasnya. Di atas papan itu ada 6 botol kosong. Namamu Bujang, bukan? Suara Salonga terdengar serak menggunakan bahasa Inggris. Aku mengangguk. Dengarkan baik-baik. Ada 2 peluru di dalam pistolmu, Bujang. Latihanmu malam ini mudah. Kau harus menjatuhkan 6 botol kosong di depanmu dengan 2 peluru itu.
Salonga kemudian beranjak duduk di belakangku. Tidak peduli. 2 peluru, 6 sasaran. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya? Aku menoleh ke arah Kopong yang ikut menemaniku berlatih. Kopong mengangkat bahu, berbisik, "Lakukan saja, Bujang." Malam itu, aku belajar logika menggunakan pistol paling mendasar. Jarakku dengan 6 botol itu dekat, hanya 2 meter. Mudah sekali aku menjatuhkan botol itu. Aku pernah belajar melempar shuriken, jadi telah memiliki pondasi menembak. Tapi dengan 2 peluru di pistol, maka hanya itu saja yang berhasil dijatuhkan. 2 botol itu pecah berhamburan saat terkena peluru. 4 sisanya tetap berdiri di atas papan. Bodoh! Salonga memakiku. Aku menoleh, menelan ludah, tidak menyangka akan dimaki. Kau kusuruh menjatuhkan 6 botol dengan 2 peluru. Berapa yang kau jatuhkan, ha? Atau kau bahkan tidak bisa berhitung? Pasang lagi botol lainnya. Isi pistolmu dengan 2 peluru. Malam itu, hanya itu latihan yang kulakukan. Setiap kali aku menembak 2 botol, Salonga memakiku, menyuruhku memasang botol kosong baru. Ada banyak botol kosong di dalam kotak kayu. Lantas, memasukkan 2 peluru ke dalam pistol, mengulangi lagi latihan tersebut. 1 jam berlalu, aku tetap tidak bisa menjatuhkan 6 botol dengan 2 peluru. Wajahku merah padam karena kesal. Bagaimana cara aku melakukannya? Tidak mungkin, aku butuh 6 peluru, maka semua botol bisa dijatuhkan. Kopong mengusap wajahnya, berdiri di sebelahku, juga tidak mengerti. 2 jam berlalu, Salonga berdiri. Dia meraih paksa pistol dariku. Kau lihat, Bujang. Salonga mendengus. Pelurumu hanya 2, sedangkan ada 6 botol di depanmu. Apa yang kusuruh? Jatuhkan 6 botol itu. Lihat, perhatikan baik-baik, bodoh. Tangan Salonga teracung ke depan. Pistol tidak terarah ke botol manapun, melainkan ke bawahnya. Salonga menembak tiang kayu. 1 tembakan terdengar. Tiang kayu hancur separuh sisi. Masih berdiri tapi sudah bergetar. 1 tembakan tadi meletus. Tiang kayu itu patah 2. 6 botol jatuh ke lantai serempak, pecah berhamburan. Pistol ini hanya benda mati, Bujang. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa menembak sendiri. Yang berpikir adalah orang yang memegangnya. Tidak ada yang menyuruhmu menembak langsung botol-botol itu. Kau hanya diminta menjatuhkannya. Maka pemegang pistol yang bodoh hanya bergaya menembak ke botol. Hore, berhasil jatuh 1. Hore, berhasil jatuh 2. Untuk kemudian baru menyadari 4 yang lain tetap di sana, menatap bingung. Itulah pemegang pistol yang bodoh. Tapi pemegang pistol yang pintar, dia fokus pada misinya. Kau paham, ha? Aku terdiam, juga Kopong di sebelahku. Pelajaran malam ini cukup. Aku bosan melihat wajah anak ini. Dia sama bodohnya seperti penembak lain. Dia butuh waktu lama sekali hingga bisa mendengar pistol di tangannya. Entah apa yang ada di kepala Tauke saat menjadikan anak ini anak angkatnya. Bodoh sekali. Salonga sudah melangkah meninggalkanku dengan muka masam. Aku sungguh terdiam kali ini. Dalam 1 tarikan nafas, Salonga sudah menyebutku bodoh 2 kali. Jangan kau masukkan ke dalam hati, Bujang. Kopong menepuk pundakku, berusaha menghibur. Dia memang suka marah-marah sejak aku membawanya dari Filipina. Dia mungkin masih sakit hati atas pengkhianatan kliennya di sana. Aku menggeleng. Aku sama sekali tidak tersinggung. Aku justru sedang bersemangat. Aku telah menemukan guru terbaik berikutnya.